Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah kalkulus 1. Pada video pembelajaran kali ini akan dibahas mengenai limit, yaitu limit fungsi aljabar. Di sini kita lihat dulu pengertian limit secara intuisi, di mana perhatikan fungsi berikut. Diberikan fungsi f(x) itu sama dengan x kuadrat per x kurang 1. Ketika nilai f(x) di atas ini saya substitusi dengan 1, maka akan menyebabkan fungsi ini menjadi fungsi yang tidak terdefinisi. Kenapa? Karena penyebutnya ini akan menjadi 0, ya. Sehingga ketika x-nya sama dengan 1 akan diperoleh nilai fungsinya yaitu 0 per 0. Namun akan beda halnya ketika x-nya tidak sama dengan 1. Artinya ketika nilai x yang saya masukkan atau yang saya substitusi ke fungsi ini bukan 1, ya, melainkan suatu nilai yang mendekati 1, maka fungsi f(x) ini akan terdefinisi atau akan punya nilai. Nah, dengan bantuan kalkulator kita bisa menghitung nilai f(x) jika nilai x-nya itu mendekati 1. Dimana di sini ketika nilai x-nya itu 0,9, maka nilai f(x)-nya itu 1,9. Kemudian ketika nilai x-nya itu 0,99, maka akan diperoleh nilai f(x)-nya itu 1,99. Nah, begitu juga dengan ketika x-nya 0,999, maka nilai f(x)-nya itu akan diperoleh 1,99. Kemudian di sini ketika x-nya itu saya ambil 1,001, maka nilai f(x)-nya akan mendekati 2,001. Kemudian begitu juga dengan nilai x-nya 1,001, maka nilai f(x)-nya di sini akan mendekati 2,001. Kemudian ketika saya ambil nilai x-nya itu 1,1, maka nilai f(x)-nya itu yaitu 2,1. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa ketika nilai x-nya bukan 1, ya, atau tidak sama dengan 1, tapi mendekati 1, baik dari arah kiri maupun dari arah kanan, maka nilainya itu akan ada, yaitu nilainya akan mendekati 2, ya. 1,99 ini mendekati 2, ini 2,001 juga mendekati ke 2. Sehingga secara grafik itu bisa kita gambarkan bahwa fungsi f(x) sama dengan x kuadrat kurang 1 per x kurang 1 ini itu kalau kita sederhanakan jadi x kurang 1 dikali x plus 1 per x kurang 1, ini akan sama-sama menghabiskan, sehingga f(x) itu sama dengan x plus 1. Nah, ini kalau kita gambarkan fungsinya akan menyerupai garis lurus. Sehingga di sini kalau kita gambarkan ketika nilai x-nya itu 1, maka di sini nilai f(x)-nya tidak terdefinisi, ya. Makanya di sini dikasih tanda bulat kosong. Tapi ketika nilai x-nya itu mendekati 1 baik dari arah kiri ataupun dari arah kanan, nilai f(x)-nya itu akan terdefinisi, artinya akan punya nilai. Nah, di sini secara matematis bisa kita tuliskan sebagai berikut. Limit x menuju 1 atau mendekati 1 untuk x kuadrat dikurang 1 per x kurang 1, maka nilainya nanti akan mendekati 2. Ya, sehingga ini dibaca limit dari x kuadrat dikurang 1 per x kurang 1 untuk x mendekati 1 adalah 2. Maka bisa kita simpulkan bahwa untuk menyatakan limit x menuju c dari fungsi f(x) sama dengan L, yaitu bila x dekat tetapi bukan c, maka f(x) akan dekat ke L. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menyelesaikan limit fungsi aljabar. Yang pertama ada dengan cara substitusi, artinya mengganti nilai x menuju ke A itu ke persamaan f(x), atau mengganti nilai x sama dengan A ke persamaan f(x). Nah, ketika setelah kita ganti nilai x sama dengan A ke persamaan f(x), maka nanti jika diperoleh hasilnya bentuk tertentu, maka itulah nilai limitnya. Namun, jika setelah kita substitusi x sama dengan A ke persamaan f(x) diperoleh nilainya 0 per 0, tak hingga per tak hingga, atau juga bisa tak hingga dikurang tak hingga, maka kita perlu menguraikan fungsi tersebut dengan cara faktorisasi.
Kemudian ketika fungsi f(x)-nya mengandung akar, maka kita perlu mengalihkan fungsi f(x) tersebut dengan akar sekawannya sehingga nanti akan kita peroleh nilai limit fungsinya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh 1, di mana di sini tentukan nilai dari limit x menuju 3 dari 4x dikurang 1. Di sini kita akan coba dulu dengan metode substitusi, artinya mengganti nilai x ini dengan nilai 3. Maka di sini akan diperoleh limit x menuju 3 dari 4x kurang 1 itu sama dengan 4 dikali 3 dikurang 1, hasilnya adalah 11. Nah, karena hasilnya ini adalah bentuk tentu, maka inilah nilai limit untuk 4x dikurang 1. Di sini yang perlu diperhatikan ketika kita sudah mensubstitusi nilai x ini dengan 3, maka penulisan limitnya di sini akan hilang ya. Kemudian kita lihat contoh yang kedua, limit tentukan nilai dari limit x menuju 1 untuk x kuadrat dikurang 5x tambah 4 per x pangkat 3 dikurang 1. Kita coba dulu dengan metode substitusi, kita ganti nilai x di sini, nilai x di sini ya, dan nilai x di sini dengan 1. Ternyata setelah kita ganti nilai x tersebut dengan 1, diperolehlah bentuk 0 per 0. 0 per 0 ini merupakan bentuk tak tentu, sehingga kita perlu menguraikan atau memfaktorkan fungsi x kuadrat dikurang 5x tambah 4 ini menjadi limit x menuju 1 dari x kuadrat kurang 5x tambah 4 per x pangkat 3 dikurang 1 itu sama dengan limit x menuju 1 ini kita faktorkan menjadi x kurang 1 dikali x kurang 4, kemudian x pangkat 3 dikurang 1 ini kita faktorkan menjadi x kurang 1 dikali x kuadrat tambah x tambah 1. Nah, di sini x kurang 1 yang di atas dengan x kurang 1 yang di bawah, ini ya, x kurang 1 yang di atas dengan x kurang 1 yang di bawah ini saling mematikan. Sehingga hasilnya menjadi limit x menuju 1 dari x kurang 4 per x kuadrat tambah x tambah 1. Nah, kemudian di sini kita akan substitusi nilai x ini dan nilai x ini dengan 1. Sehingga diperolehlah 1 dikurang 4 per 1 kuadrat tambah 1 tambah 1. Sehingga di sini nilainya adalah min 3 per 3, yaitu nilainya sama dengan min 1. Maka nilai limit dari x menuju 1 untuk x kuadrat kurang 5x tambah 4 per x pangkat 3 minus 1 itu nilai limitnya adalah min 1. Kemudian contoh yang ketiga, tentukan nilai dari limit t menuju 7 dari 8 per t pangkat 3. Ini kita coba dulu dengan metode substitusi. Kita ganti nilai t ini dengan 7. Oke, sehingga kita peroleh 8 per 7 kurang 3 yaitu 8 per 2 sama dengan 2. Karena menghasilkan bentuk tentu, maka inilah nilai dari limit t menuju 7 dari 8 per t kurang 3. Itu sama dengan 2. Kemudian contoh berikutnya, contoh yang keempat, tentukan nilai dari limit x menuju 1 dari 1 dikurang akar 3x kurang 2 per 1 kurang x. Ini kita coba dulu substitusi nilai x ini dan nilai x ini dengan 1. Ternyata di sini diperoleh bentuknya yaitu 0 per 0 ya, setelah kita substitusi x-nya itu dengan 1. Nah, 0 per 0 ini adalah bentuk tak tentu, sehingga fungsi ini perlu kita uraikan. Karena di sini fungsinya mengandung akar, maka kita harus mengalihkan fungsi ini dengan akar sekawannya atau merasionalkan bentuk akar. Sehingga di sini limit x menuju 1 dari 1 kurang akar 3x kurang 2 per 1 kurang x itu sama dengan limit x menuju 1 dari 1 kurang akar 3x kurang 2 per 1 kurang x dikalikan dengan akar sekawannya yaitu 1 ditambah akar 3x kurang 2 per 1 ditambah akar 3x kurang 2. Sehingga di sini
akan diperoleh hasilnya yaitu limit X menuju 1, yaitu 1 dikurang dalam kurung 3X dikurang 2 per 1 dikurang X dikali 1 tambah akar 3X kurang 2. Oke, ini diperoleh dari perkalian 1 dikali 1, kemudian 1 dikali akar 3X kurang 2, kemudian minus akar 3X dikurang 2 dikali 1, kemudian minus akar 3X dikurang 2 dikali dengan positif akar 3X dikurang 2, sehingga nanti hasilnya akan 1 dikurang dalam kurung 3X dikurang 2. Kemudian nilai limit dari X menuju 1 untuk ini dikalikan min dikali plus 3X jadinya min 3X, kemudian min dikali min jadinya plus 2, 1 tambah 2 yaitu plus 3 ya, sehingga di sini jadi min 3X tambah 3 per ini tetap ya. Kemudian ini bisa kita jabarkan lagi atau kita keluarkan 3-nya sehingga menghasilkan limit X menuju 1 dari 3 dalam kurung X 3 dalam kurung min X tambah 1 per dalam kurung 1 dikurang X dikali 1 tambah akar 3X kurang 2. Oke, kemudian ini atas min X tambah 1 dengan 1 kurang X ini sama-sama saling menghabiskan, sehingga limit X menuju 1 3 per 1 tambah akar 3X kurang 2. Jadi sekarang kita akan mensubstitusikan nilai X ini dengan 1, sehingga diperolehlah nilainya yaitu 3 per 2. Oke, selanjutnya yaitu contoh 5. Tentukan nilai dari limit X menuju A dari X kuadrat tambah dalam kurung 3 dikurang AX dikurang 3A per X kurang A. Yang pertama yaitu kita akan coba mensubstitusikan dulu nilai X ini dan nilai X ini serta nilai X ini dengan A. Sehingga setelah kita substitusikan nilai X tersebut dengan A, ternyata diperolehlah 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini adalah bentuk tak tentu, sehingga fungsi ini perlu kita jabarkan dengan cara faktorisasi atau dengan cara pemfaktoran. Sehingga limit X menuju A dari X kuadrat tambah dalam kurung 3 dikurang AX dikurang 3A per X kurang A itu sama dengan limit X menuju A. Ini kita faktorkan dia menjadi X plus 3 dikali X minus A per X minus A. Nah, X minus A atas dengan X minus A bawah ini saling menghabiskan, sehingga menjadi limit X mendekati A atau X menuju A dari X plus 3. Nah, sekarang X ini kita substitusikan lagi dengan A, sehingga diperoleh nilainya yaitu A plus 3. Selanjutnya yaitu sifat-sifat dari limit fungsi. Misalkan A, B, C, dan K adalah bilangan real, ya. Dan limit X menuju C dari Fx itu sama dengan A, dan limit X menuju C dari Gx itu sama dengan B, maka yang pertama yaitu limit X menuju C dari K itu sama dengan K. Kemudian yang kedua, limit X menuju C dari Fx itu sama dengan A. Kemudian limit X menuju C dari Fx plus minus Gx itu bisa kita tuliskan limit X menuju C Fx plus minus limit X menuju C Gx itu sama dengan A plus minus B. Kemudian limit X menuju C dari K dikali Fx itu sama dengan K dikali limit X menuju C dari Fx sama dengan K dikali A. Kemudian yang kelima, limit X menuju C dari Fx dikali Gx sama dengan limit X menuju C dari Fx dikali dengan limit X menuju C dari Gx, yaitu sama dengan A kali B.
Kemudian yang keenam, limit X menuju C dari Fx per Gx itu bisa dituliskan menjadi limit X menuju C dari Fx dibagi dengan limit X menuju C dari Gx, yaitu sama dengan A per B atau A bagi B, dengan Gx itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian sifat yang ketujuh, limit X menuju C dari Fx pangkat N itu sama dengan limit X menuju C dari Fx dipangkatkan dengan N itu sama dengan A pangkat N, di mana N itu adalah bilangan bulat positif. Kemudian sifat yang kedelapan, limit X menuju C dari akar pangkat N dari Fx itu sama dengan akar pangkat N dari limit X menuju C untuk Fx, sama dengan akar pangkat N dari A. Jika N genap, maka A-nya harus positif. Selanjutnya kita lihat contoh soal dari menentukan nilai limit menggunakan sifat-sifat limit. Yang pertama, contoh 1, menggunakan sifat limit, tentukan nilai dari limit X mendekati 3 dari 3x kuadrat dikurang 2x. Nah, di sini penyelesaiannya yang pertama, limit X menuju 3 dari 3x kuadrat dikurang 2 ini bisa kita jabarkan menggunakan sifat 3 dengan memisahkan limit X menuju 3 dari 3x kuadrat dikurang dengan limit X menuju 3 dari 2x. Nah, kemudian dari sini menggunakan sifat limit yang keempat, di mana 3 ini bisa kita pindahkan ke depan limit. Kemudian 2 ini juga bisa kita pindahkan ke depan limit, sehingga menjadi 3 dikali limit X menuju 3 dari X kuadrat dikurang 2 dikali limit X menuju 3 dari X. Nah, kemudian berdasarkan sifat yang kedua, di mana limit X kuadrat limit X menuju 3 dari X kuadrat itu kita bisa mengganti nilai X ini dengan 3, jadinya 3 kuadrat. Kemudian ini juga sama, kita bisa mengganti nilai X ini dengan 3, sehingga di sini diperoleh 3 kuadrat itu 9, 9 dikali 3 itu nilainya 27, kemudian 2 dikali 3 itu 6, sehingga 27 dikurang 6 adalah 21. Kemudian contoh yang kedua, menggunakan sifat limit, tentukan nilai dari limit X menuju 4 dari akar X kuadrat tambah 9 per 4. Nah, di sini kita bisa menuliskan atau bisa menguraikan limit X menuju 4 dari akar X pangkat 2 tambah 9 per 4 dengan cara atau dengan menggunakan sifat yang keenam, yaitu limit X menuju 4 dari akar X pangkat 2 tambah 9 dibagi dengan limit X menuju 4 dari 4. Kemudian berdasarkan sifat 8, kita bisa menuliskan limit ini ke dalam akar, sehingga menjadi akar limit X menuju 4 dari X kuadrat tambah 9 per limit X menuju 4 dari 4. Sehingga di sini kita akan mengganti nilai X-nya dengan 4, maka akan diperoleh nilai akarnya itu 25. Akar dari 25 adalah 5, kemudian nilai limit dari X menuju 4 untuk 4 adalah 4. Jadi hasilnya adalah 5 per 4. Sekian video pembelajaran kali ini, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.